Oke, teman-teman, hari ini kita di di minggu terakhir September. Di minggu terakhir September, benar nggak sih? Ya kan? Minggu terakhir September kalau nggak salah. Jadi ini masih dalam Agustus. tema yang, iya, Agustus, betul, betul, betul. Betul, betul, Agustus, maaf, maaf. eh kita masih di bulan Agustus dengan tema kuat menghadapi masalah. Jadi udah 3 minggu kita dapat firman Tuhan tentang gimana kita kalau ada dalam masalah, kenapa Tuhan mau kita dalam masalah segala macam gitu ya. Dan Tuhan mau apa sih kalau kita dalam masalah. Dan hari ini juga temanya menarik gitu ya, Tuhan tak pernah terlambat. Ya kita mungkin udah tahu gitu ya, Tuhan nggak pernah terlambat, tapi mungkin kita selalu bertindak seakan-akan Tuhan itu terlambat. Nah, jadi nanti hari ini kita akan dilurusin lagi sama seorang yang ini orang yang luar biasa banget ya. Salah satu orang yang saya suka banget ngobrol sama dia. Ya saya banyak belajar dari dia ya. Dia sih nggak belajar apa-apa dari saya ya. Ya, saya belajar banyak banget dari dia. Nah, jadi kita hari ini bakal belajar juga dari dia. Dan ini satu hamba Tuhan, mimpin salah satu pemimpin komunitas juga sama Kak Marsha Manopo, sama Cisinta Rosari juga, Kingdoms Ambassador Community. Ngeblank tiba-tiba. Ya, Kingdoms Ambassador Community. Jadi ini saya yakin hari ini teman-teman diberkati lah pasti. Ya, ini salah satu orang yang saya pernah dengar dia jelasin ceritanya dia gitu ya. Cerita tentang masalah dia kayak kesana tuh kayak anteng banget gitu. Padahal saya kayak lihat masalah tuh berat banget, tapi dia ceritanya anteng-anteng aja gitu. Jadi luar biasa lah orang ya. Nah, ini kita akan belajar dari dia dan ayo teman-teman kita sambut yang ini dengan meriah. Selamat datang Pastor, terima kasih sudah mau datang melayani kami. Komunitas sahabat Yesus siap mendengarkan firman Tuhan. Welcome Pastor Alvin Dotulong. Silahkan bro. Thank you, Mr. Andre. Sangat Um, melayani. Thank you, Cisiska. Thank you semua buat teman-teman leaders. Suatu kehormatan buat aku boleh melayani di tempat ini. Thank you buat Cisiska, Pastor Andre, Christian, tadi Terry juga semua teman-teman leaders. Thank you banget buat kesempatan dan kepercayaannya. Happy banget bisa bisa berbagi buat teman-teman. Percayalah, ini bukan kuat dan gagah saya teman-temannya, tapi ini memang karena kebaikan Tuhan. Tadi yang Andre omongin semuanya hoax semua. Enggak lah. Aku belajar banyak justru dari kalian teman-teman ya. Aku belajar banyak banget dari perjalanan kalian. Dengar cerita Andre. Aku lebih tua daripada Andre, tapi Andre lebih dulu memimpin gitu. Seru kan, hebat ya gitu ya. Jadi thank you banget sekali lagi, thank you banget udah diundang buat sharing di tempat sini. Aku juga belajar banget dari teman-teman semua ya. Aku melihat perjalanan kalian, dedikasi kalian buat jiwa-jiwa. Aku melihat banget kerja keras timnya juga. Kita suka tukar pikiran. Aku sama Andre suka teleponan. Kalau teleponan kita bisa 2 jam, 3 jam. Ya, bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali gitu ya. Teleponnya banyak banget, kayak gak ada habis-habis ya. Ini kita baru janjian lagi, kita bakal ngobrol bareng. Pasti ada sesuatu yang baru dan seru yang akan kita sama-sama pasti akan tukar pikiran lebih banyak lagi teman-teman ya. Bulan ini teman-teman belajar tentang kuat menghadapi masalah dan aku kebagian terakhir tentang Tuhan tak pernah terlambat, tapi biasanya kalau terakhir tuh udah closingan, jadi aku cuma singkat aja, nggak banyak. Ya aku cuma memperdalam apa yang teman-teman pelajarin gitu ya. Di minggu pertama aku lihat Cisiska bagian tentang perspektif pemenang, boleh next slide. Minggu kedua tentang aman dalam perlindungan Tuhan, minggu ketiga dari Pastor Vania ya tentang arti penderitaan, dan hari ini kita akan belajar Tuhan tak pernah terlambat. Tadi Andre udah mention ya tentang Tuhan tak pernah terlambat. Mungkin kita tahu ini semua suatu hal yang bahkan jadi lagu ya, indah pada waktunya, tapi seringkali gaya hidup kita nggak menunjukkan sikap percaya kita waktu sama Tuhan. Ya, sikap percaya kita waktu sama Tuhan, waktu kita menghadapi namanya masalah, ya, menghadapi yang namanya problem, ketakutan, segala macam. Tapi waktu ketika tema ini diminta teman-teman, ini udah berapa bulan yang lalu teman-teman. Nah tapi lucunya aku lagi ngalamin tentang hal ini.
sebulan ini aku lagi ngalamin tentang Tuhan tak pernah terlambat. Nanti aku cerita di akhir ya. Aku tuh jadi excited waktu denger tema ini. Aku lagi renungin lagi tentang ini semua. Ada satu hal yang menurut aku sangat menarik tentang masalah, ya. Boleh next slide? Nah, masalah itu kalau buat aku ya teman-teman ya, masalah itu adalah masanya Allah. Ya, kalau buat kita kan masalah tuh pusing banget, tapi kalau buat aku, masalah tuh masa Allah. Paham ya teman-teman ya? Masalah itu masanya Allah untuk membuat kita, untuk memproses kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Ya, dua perspektif yang berbeda, kosakatanya mirip sama, ya. Masalah dan masa Allah, ya. Aku belajar ini dari seorang hamba Tuhan bilang, masalah itu masanya Allah gitu, masa Allah. Masa di mana kita diproses untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan gitu ya. Tapi kadang gini, kadang kita nggak melihat hal ini gitu teman-teman ya. Kadang kita berpikir masalah tuh bikin kita jatuh, bikin kita eee, nggak bisa bangkit, bikin kita selalu di posisi jadi korban gitu loh. Kok begini-begini terus gitu teman-teman ya. Padahal aku mau garis bawahi nih, masalah itu Tuhan izinkan terjadi bukan karena masalah yang kita buat-buat sendiri, tapi terkadang masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kita untuk semakin dewasa dalam sikap hidup kita teman-teman, ya. Nah, contoh teman-teman, aku kasih contoh buat kita biar lebih gampang implementasikannya ya. Misalkan masalah sama polisi karena ngelanggar lampu merah, itu siapa yang buat masalahnya? Masalah kita sendiri teman-teman, itu yang kita yang buat gitu. Tapi kadang kita nggak berpikir itu masalah bukan karena kita, tapi memang karena mungkin polisi aja yang rese. Tapi masalah itu bisa jadi sesuatu yang berbeda waktu kita melihat dengan caranya Tuhan gitu ya. Contoh masalah yang besar yang mungkin lagi banyak orang alami, misalkan udah menikah terus belum punya anak ya, belum memiliki bayi gitu ya, masalah kesehatan, keuangan, itu kadang jadi rencananya Tuhan, jadi bagiannya Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa dalam kehidupan iman kita teman-teman ya. Nah, masalah, boleh next slide ya. Masalah dengan masalah itu simpel sebenarnya teman-teman. Tergantung perspektif kita melihatnya. Ya. Buat kita, buat orang yang nggak kenal Tuhan, masalah tuh kayaknya serumit problem yang bikin pecah kepala. Tapi buat kita teman-teman, yang mengaku percaya Kristus, ya kita semua anak Tuhan teman-teman. Orang yang nggak percaya Tuhan juga anak Tuhan. Mereka bukan anak iblis gitu ya, bukan anak setan gitu ya teman-teman ya. Semua anak Tuhan, semua kita anak Tuhan. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah kita yang mengaku percaya. Kita ini believer. Kalau mereka tuh unbelievers teman-teman. Aku membedakannya itu ya teman-teman. Tapi buat kita yang believers sama unbelievers, perbedaannya adalah waktu kita menghadapi masalah, itu tergantung bagaimana perspektif kita. Masalah itu, kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, itu bukan sesuatu yang besar. Tapi itu sesuatu yang baik, yang Tuhan akan bawa kita pada masanya Tuhan. Kan firman Tuhan bilang, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang bawa padamu hari depan yang penuh dengan harapan. Waktu kita pegang kata itu, teman-teman. Aku percaya firman Tuhan tuh ya dan amin. Kita nggak pernah berpikir, misalkan, firman Tuhan tuh ada sebuah kesalahan. Enggak, aku nggak pernah berpikir itu, teman-teman. Firman Tuhan tuh iya. Walaupun hari ini mungkin kita lagi dicobain, mungkin hari ini kita lagi diproses dengan caranya Tuhan, ya. Mungkin nggak, Kak, tapi orang tuaku gimana nih? Kok orang tuaku gimana nih? Kok nggak ngerti aku? Kok orang tuaku selingkuh, misalnya orang tuaku berpisah, kok aku jadi korban gitu ya. Tapi aku mau bilang gini teman-teman, masalah itu Tuhan izinkan terjadi bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita. Tuhan terlalu sayang sama kita, tapi Dia izinkan masalah itu terjadi, tujuannya satu, untuk membawa kita lebih baik lagi teman-teman. Nah, waktu kita belajar Tuhan nggak pernah terlambat, seringkali kita akan terus komplain teman-teman. Ya, kita akan cenderung berpikir kayak, Tuhan kok begini terus ya gitu. Tapi buat aku pribadi teman-teman ya, boleh next slide. Aku senang dengan suatu masalah teman-teman. Ya buat aku. Ya makanya tadi Andre sempat cerita ya, kalau aku udah hadapin masalah, kadang aku pusing. Tapi aku senang ada masalah, kenapa? Karena aku berarti lagi bertumbuh teman-teman. Ya, anak kecil, ya anak bayi baru lahir, misalkan setahun 2 tahun dia belum bisa ngomong, ya itu masalah teman-teman. Kenapa? Karena harusnya dia udah ngomong. Ya, tapi aku seneng, ya aku misalkan sebagai orang tua atau teman-teman punya adik atau punya kakak, punya ponakan gitu ya, akan bahagia waktu anak ini bermasalah dengan pertumbuhannya, karena one day dia akan bertumbuh, teman-teman ya. Mungkin Jessica juga guru ya, tadi aku dengar teman-teman ada beberapa yang guru,
Kita happy waktu anak itu membuat masalah. Kenapa? Karena waktu dari masalah itu, dia akan semakin hari semakin pintar, teman-teman. Bayangin kalau orang nggak punya masalah, teman-teman. Ya, aku nggak tahu hidupnya gimana gitu. Bahkan seorang hamba Tuhan besar pun, bahkan seorang pemimpin besar pun, pasti ada namanya masalah, teman-teman. Tapi masalah itu jadi penentu kualitas kehidupan kita. Aku ulang, teman-teman. Masalah itu menjadi suatu penentu akan kualitas kehidupan kita, teman-teman. Ya. Kalau aku pribadi, teman-teman ya, kadang kalau aku nggak serak sama orang gitu ya, ada problem gini ya, aku nggak suka dia misalkan lagi hadapin masalah, cara cara pandangnya lebih masalah, aku berdoa gini, Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi dia, tapi aku berdoa biar Tuhan izinkan dia menghadapi masalah. Bukan karena aku jahat, teman-teman ya. Enggak nih, enggak ya. Ntar aku di-judge nih. Waduh, jahat nih, jahat nih. Enggak, teman-teman. Tapi aku mau kita sama-sama belajar. Karena kalau aku yang ngomong, aku kan mungkin akan berpikir, halo terlalu ikut campur dalam kehidupan gue gitu ya. Tapi aku biarin ya Tuhan memandang dengan cara Tuhan memandang gitu. Karena aku pernah berapa kali khotbah, teman-teman ya. Ya, aku ngelihat orang ngerokok gitu ya. Aku pribadi nggak ngerokok. Ya, dulu aku ngerokok, tapi aku pribadi desek ngerokok. Waktu aku melihat orang nggak ngerokok gitu, teman-teman ya. Terus aku berdoa, Tuhan, apa yang harus? Aku diundang sharing nih, teman-teman, di sebuah retret yang rokok gitu ya. Tuhan, aku harus gimana nih? Ya, aku bilang, aku gimana? Harus gimana nih? Tapi Tuhan bilang gini ke aku ya, di dalam lubuk hati aku bilang gini, biarin bagian kamu berkhotbah aja, bagian aku yang menegur. Wow, aku langsung, oke Tuhan, oke. Ya. Langsung jiper, teman-teman. Tapi ya karena gini, waktu kita mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan, kita akan cenderung fokus sama apa yang kita jalani hari-hari ini, teman-teman. Ya, waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik, teman-teman. Waktu Tuhan tuh waktu yang kita nggak pernah bisa pikirkan dengan cara pikir kita yang kecil ini. Otak kita segede bakso, teman-teman, segede bola basket. Tapi cara Tuhan berpikir tuh bukan sebesar cara pikir kita, teman-teman. Ya, masalah Allah gitu, teman-teman ya. Boleh next slide. Masalah itu membuat kita keluar dari zona nyaman kita dan membuat kita bisa tetap melakukan amanat agung, teman-teman. Ya, ya, masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita keluar dari zona nyaman kita dan membuat kita terus bisa melakukan amanat agung. Ya, komunitas ini jadi sebuah role model buat aku ya. Aku lihat sebuah komsel, sebuah komunitas yang tetap strict jalannya dengan konsisten dan online tuh teman-teman. Ya, kehadiran rata-ratanya wow luar biasa, teman-teman ya. Aku happy ngeliat teman-teman bisa bisa terus berjalan ya dengan panggilannya teman-teman. Nah, hari ini aku ada satu kisah menurut aku yang sangat menarik tentang Tuhan nggak pernah terlambat di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Boleh next slide, teman-teman ya. Nah, boleh belum dimundurin ya. Ini sebuah kisah yang sangat-sangat aku suka, teman-teman. Ya, aku belajar banyak tentang hal ini, tentang di mana Lazarus dibangkitkan. Ini satu perikop full, tapi ya mungkin aku akan potong-potong sedikit, potong-potong banyak lah ya, potong-potong banyak untuk kita mengerti tentang hal ini, teman-teman ya. Teman-teman tahu kisah ini Lazarus dibangkitkan ya. Aku bacain, teman-teman ya. Ini lumayan panjang. Teman-teman boleh buka di Alkitabnya atau di handphonenya. Teman-teman boleh baca. Ntar kita sama-sama akan melihat perspektif Tuhan tentang masalah. Luar biasa, teman-teman ya. Tentang waktunya Tuhan. Aku bacain, teman-teman. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 bilang gini. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan dia yang engkau kasihi sakit, kata dia. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, teman-teman ya, garis bawahi, teman-teman, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Wow. Tetapi sesudah itu ia berkata kepadanya murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur,
tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepada Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Wow, ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatilah Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur Betania, terletak di Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, sudah saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi sekarang aku pun berkata bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia akan memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapat Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur itu untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyuglah, artinya ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia dibaringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia berindak sehingga orang ini tidak mati. Maka masyuglah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkatalah kepada Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya dan engkau percaya akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar dan kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Wow, teman-teman ya. Sedikit panjang, tapi kita mengerti sebuah konteks yang sangat menarik tentang firman Tuhan ini, teman-teman. Ya, aku akan kulas sedikit, teman-teman ya. Di ayat ketiga bilang, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar, teman-teman. Tuhan tahu apa yang terjadi sama Lazarus, teman-teman. Ya, wow, Tuhan tahu banget ya. Orang ini lagi sakit, ya. Ya, tapi aku mau bilang, nggak ada yang Tuhan nggak tahu dalam kolong langit ini, teman-teman. Semua kita mungkin punya masalah. Semua kita mungkin punya problem yang kita pikir itu udah bikin kita drop banget, teman-teman. Tapi Tuhan tahu yang terjadi, teman-teman. Ya, semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti Tuhan tahu awal sampai akhirnya. Ya, ayat 4-6 bilang gini. Ini versi bahasa Indonesia masa kini, teman-teman. BIMK. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian. Ya, mungkin boleh dibukain ya.
Kalau di yang terjemahan baru kan bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi ya satu bahasa yang baru namanya versi yang bahasa Indonesia masa kini bilang penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian. Wow. Ini terjadi supaya Allah diagungkan dan supaya karenanya anak Allah juga diagungkan. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika Yesus mendapat berita bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal di tempatnya 2 hari lagi, teman-teman ya. Kalau di sini kan bahasanya ya, ia sengaja tinggal 2 hari. Ini versi sabda, teman-teman ya. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya di mana ia berada. Ya. Seru, teman-teman. Respon Tuhan Yesus tuh keren banget menurut aku ya. Ya. Respon Tuhan Yesus sebenarnya kalau kita di posisi Maria, kalau aku di posisinya Marta, teman-teman, pasti gregetan, teman-teman, dan bete gitu ya. Kan Tuhan gue punya mujizat gitu ya. Kan orang tua gue tuh kasih yang terbaik, bisa kasih yang terbaik buat gue. Misalkan mau bayaran kuliah gitu teman-temannya. Orang tua gue tuh udah ada duit, ya tapi kenapa nggak mau bayarin gitu kan? Sebenarnya kan mudah buat dilakukan teman-teman ya. Tapi yang lucunya, yang serunya gini teman-teman, Tuhan Yesus sengaja stay lebih lama. Ya, di mana Marta tuh butuh pertolongan Tuhan, Lazarus butuh pertolongan Tuhan, tapi Yesus berkata penyakit ini nggak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan. Ya, kalau kita di posisi Marta teman-teman ya, mata kita pasti akan berfokus pada penyembuhan, berfokus pada kesembuhan. Tapi kadang kita nggak melihat angle lain, sudut pandang lain yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan. Seru teman-teman ya. Tuhan tuh mau menyatakan kemuliaannya Allah. Sebab oleh penyakit ini, anak Allah akan dimuliakan. Ya. Kadang kita berfokus sama masalah terus, berfokus pada masanya Allah terus. Kadang kita lupa ternyata ada angle lain yang Tuhan siapkan buat kita. Ada cerita lain yang Tuhan lagi siapkan buat Alvin, buat Andre, buat Christian, buat Jessica. Mungkin ada cara Tuhan yang kita nggak pernah pikirkan, teman-teman. Ya, kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan melihat, kita pasti akan lebih cool. Kita pasti akan lebih santai. Oke, gue tahu Tuhan izinkan masalah ini terjadi. Tapi gue tahu Tuhan juga akan bawa gue pada sebuah jalan keluar yang gue nggak pernah pikirkan dengan caranya gue. Wow, teman-teman ya. Ya. Kalau kita semua kalau di posisi ini pasti kita udah pasrah. Ya udah kalau pasti akan mati juga. Ya. Tapi kan gini teman-teman, Tuhan itu beda dengan kita. Karena aku bilang gini, masalah itu buat Allah itu masanya Allah. Paham teman-teman ya? Masalah itu buat kita, tapi buat Allah, buat Tuhan itu masanya Allah untuk memproses kita. Ayat 11 bilang gini, 11 sampai 15 bilang gini. Demikianlah perkataannya dan sudah itu ia berkata kepada Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Chill banget, santai banget ya. Orang lagi ngadepin masalah, tapi cara Tuhan tuh bilang, ih chill banget bener-bener deh ya teman-teman ya. Saudara kita lagi tertidur gitu. Aku akan membangunkan dia. Padahal semua orang yang di sekitar Marta dan Maria itu bilang itu udah mati gitu. Ih, bener-bener teman-teman ya. Kalau kita nggak berjalan dengan keintiman sama Tuhan yang kayak tadi deklarasi imannya KS ya teman-teman. Kita pasti akan berfokus, wah udahlah Tuhan jahat, Tuhan nggak baik. Kok Tuhan begini ya gitu ya. Tapi Tuhan tuh chill banget teman-teman. Ayat 17 bilang gini, maka ketika Yesus tiba didapat Lazarus setelah 4 hari terbaring dalam kubur. 4 hari teman-teman. 4 hari orang lagi berduka-dukanya. Lagi kangen-kangennya. Lagi kangen dalam sebuah, aku baru ditinggalkan orang tua aku teman-temannya, mamiku. Ya, itu proses dimana 4 hari itu pasti lagi kangen-kangennya. Pasti lagi nangis-nangisnya. Pasti, kok cepet banget ya. Masih antara sadar dan tidak sadar teman-teman. Tapi Tuhan izinkan 4 hari itu membiarkan kita semua, membiarkan Marta dan Maria menghadapi masalah. Tuhan izinkan itu terjadi, ya. Tapi lihat teman-teman, ya teman-teman tahu kisah ini ya teman-teman, aku udah baca tadi. Bagaimana akhirnya Tuhan membawa kemuliaannya untuk diperlihatkan buat semua orang. Wow. Ya. Ayat 20 dan 21 bilang gini, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah itu. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya, mungkin ini Marta ngedumel teman-teman. Ya, pasti loh. Coba Yesus ada di sini, coba guru ada di sini, pasti saudaraku nggak akan mati ini.
Kalau Tuhan nggak ada di sini, ya, makanya saudara gue mati. Dia ngedumel teman-teman ya. Secara nggak sadar mungkin dia ngedumel, tapi Tuhan tuh bukan Tuhan yang jahat teman-teman. Ya. Ayat 22 bilang gitu, tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Setelah dia kecewa, dia berserah teman-teman. Ini manusia nih ya teman-teman ya. Waktu menghadapi masalah, dia kecewa. Dia komplain, Tuhan kok begini ya, Tuhan kok begini. Waktu dia sadar, dia berserah ya. Gitu ya. Biasanya tegak, marah, ngomel, tapi setelah itu dia berserah. Ya, karena kita tahu teman-teman, segala sesuatu di kolong langit ini ada yang pegang kendalinya. Ya. Kehidupan, kematian, ya, lahir, semua itu di dalam rencananya Tuhan teman-teman. Kita nggak bisa lakukan apapun. Bagian kita mengelolanya dengan maksimal. Bagian kita melakukannya dengan yang terbaik. Ya, Yesus itu seperti penenang buat kita teman-teman. Ya, buat kita menghadapi yang namanya problem. Seberapa sering di antara kita waktu kita menghadapi masalah, kita lari kepada Tuhan untuk berdoa, untuk minta pertolongan Tuhan, untuk berserah sama Tuhan, minta waktunya Tuhan. Ya, waktu Tuhan tuh enggak langsung teman-teman. Ada yang langsung, ada yang iya, ada yang nanti, ada yang enggak. Itu juga waktu Tuhan. Ya, kita kan nggak pernah berpikir, kalau kita pikir, kok enggak sih Tuhan? Mungkin Tuhan tahu waktu kita iya mengambil itu. Ya, mungkin kita lagi dalam sebuah celaka yang kita nggak tahu akibatnya. Ya, seberapa sering hari-hari ini mungkin iblis lagi pengen kerjain kita, pengen bikin kita celaka, bikin kita jatuh dalam dosa, bikin kita terlibat dalam kecelakaan maut misalkan. Kita nggak tahu teman-teman. Tapi kalau hari ini kita semua bisa bernafas, bisa duduk, bisa mengikuti ibadah hari ini, ya itu semua karena Tuhan Yesus jagain teman-teman. Malaikat berjaga-jaga buat kita. Ya, ayat 32 dan 33 bilang gini, waktu Maria sampai di tempat Yesus dan melihat dia, berlututlah Maria di depannya dan berkata, Tuhan, sekiranya Tuhan ada di sini waktu itu, pasti saudara saya tidak meninggal. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Maria itu juga menangis, hatinya juga sangat sedih. Dan ia tampak terharu sekali. Ini versi bahasa Indonesia masa kini teman-teman ya, 32-34. Sampai 35, sorry. Maka bertanyalah ia kepada mereka, di mana kalian menguburkan dia? Mari lihat Tuhan, jawab mereka. Lalu Yesus menangis, ayat 35 teman-teman. Maka menangislah Yesus, ayat 35. Ya, Yesus tuh mengerti apa yang kita rasakan. Ya, sebagai manusia, Tuhan tuh nggak tinggal diam teman-teman. Waktu anaknya diproses pun juga dia tahu apa yang kita alami. Jangan pernah berpikir Tuhan tuh jahat, dan Tuhan tuh nggak pernah mau sayang sama gue, Tuhan tuh ninggalin gue. Enggak teman-teman. Tuhan pun juga ikut merasakan apa yang kita alami. Ya, makanya sebenarnya kita perlu ubah perspektif kita ya dari menghadapi masalah jadi kayak Siska Bagin jadi perspektif yang pemenang. Kita perlu merubah pikiran kita waktu kita menghadapi masalah. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nanti aku cerita ya, aku lagi menghadapi sebuah problem gitu ya, tapi Tuhan kasih waktu yang terbaik buat aku. Luar biasa. Aku bahkan kesaksian tentang hal ini teman-teman. Ya. Ayat 38 dan 39 begini. 38 dan 39. Maka masih juga gulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu dan kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Ya teman-teman ya. Mujizat itu nggak akan pernah terjadi waktu kita ngeyel teman-teman. Boleh next slide aku ya tadi ya. Mujizat tuh nggak akan pernah terjadi waktu kita ngeyel teman-teman, waktu kita bebal gitu ya. Nggak akan pernah terjadi teman-teman, karena kita akan cenderung pakai kekuatan kita. Kita akan cenderung pakai kemampuan kita. Jadi itu akan membuat jadi mujizat teman-teman. Mujizat itu waktunya Tuhan yang buat teman-teman. Jangan pernah komplain untuk tunggu waktu Tuhan. Ya, waktu kita menunggu waktu Tuhan ya stay aja teman-teman ya. Waktu engkau lagi mendoakan pasangan hidup buat engkau gitu teman-teman ya, tunggu aja gitu ya. Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Ya, aku cerita waktu aku nikah sama istriku teman-teman ya. Aku tuh lagi galau-galaunya sebenarnya. Bukan lagi galau lah. Karena aku lagi PDKT sama perempuan tapi aku salah. Aku mengakui aku salah ya. Aku PDKT sama orang yang nggak percaya Tuhan teman-teman. Ya. Aku beranggapan dia pasti akan ikut aku gitu. Tapi waktu itu aku ditegur sama Cisinta bilang ini, Vin, ya
Lu tuh leaders katanya. Orang tuh akan lihat hidup lu. Oke Ci, udah akhirnya aku ngobrol lah, akhirnya aku sama Kak Marsha pergi pelayanan ke Cirebon, Kak Marsha bilang gini, aku bilang ke Kak Marsha, "Kak, aku udah nggak lanjutin nih sama dia." Ya karena aku tetap berkomitmen untuk tetap setia sama Tuhan lah pokoknya. Terus Kak Marsha bilang, "Syukurin, rasain," katanya. Andre udah dengar cerita dia ketawa makanya. "Syukurin, rasain," ya. Dalam hati gue, Kak Marsha nggak tahu apa yang gue rasain ya kan. Luar rese banget nih dalam hati gue, dalam hati saya teman-teman ya. Tapi waktu pas mengerti tentang hal itu, yang aku berpikir kayak ini kok begini banget ya, galau ya kan. Gak lama kemudian aku bertemu dengan istriku yang sekarang ya, kita pacaran akhirnya. Luar biasa teman-teman cara Tuhan. Ya, jangan pernah komplain untuk tunggu waktu Tuhan. Waktu engkau diperhadapkan masalah dan membuat engkau mentok, yuk berpikir dengan cara pikirnya Tuhan. Ya, 4 hari itu bukan waktu yang sebentar teman-teman ya. Buat orang yang menghadapi masalah, 1 hari aja udah berat banget masalah, apalagi 4 hari gitu ya. Banyak air mata yang tercurah karena masalah, hati yang galau waktu putus sama pacar misalkan, buat yang lagi ribut sama orang tua, 4 hari itu waktu yang lama. Mungkin lagi terlibat hutang piutang juga, 4 hari itu waktu yang lama untuk kita menyelesaikan hutang piutang. Itu waktu yang sangat lama teman-teman. Tapi aku mau bilang Tuhan tuh nggak pernah terlambat dengan waktunya dan rancangannya. Seringkali kita yang meragukan itu dan tanpa disadari, kita meng-underestimate rancangannya Tuhan. Teman-teman ya. Ya, dari pertanyaannya nih teman-teman, dan pertanyaan gini, waktu ketika kita menghadapi masalah, apakah Tuhan itu jahat? Ya, aku mau tanya teman-teman, waktu kita menghadapi masalah, apakah Tuhan itu jahat? Ya enggak lah teman-teman. Ya, masalah itu Tuhan izinkan tadi untuk mendewasakan kita dan melatih iman kita. Waktu kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat, artinya ada yang nggak beres sama hati kita, sama Tuhan. Ya, kita cuma mau Tuhan tuh yang baik-baik aja. Ya, sejujurnya kita nggak kenal, benar-benar kenal sama pribadinya Tuhan waktu kita bilang Tuhan jahat. Ya, dia Bapa yang baik, teman-teman. Sangat-sangat baik. Mana ada ya di dunia ini orang yang mengorbankan dirinya demi orang lain yang bukan berhubungan darah langsung. Ya, tapi Tuhan melakukan itu. Itu udah jadi bukti, teman-teman. Boleh next slide. Jangan jadi orang yang tahu aja, teman-teman. Ya, jangan jadi orang yang tahu aja, tapi jadi orang yang mengenal Tuhan karena dia selalu membuka dirinya untuk kita, teman-teman. Ya, jangan cuma tahu doang. Mungkin kita sering banget ibadah ya, kita tahu Tuhan ya, Tuhan tuh baik. Tapi kita nggak kenal pribadinya. Pengenalan akan Tuhan terjadi waktu di dalam ruang doamu. Ya, komunitas ini sebuah wadah, teman-teman. Tapi jangan menumpang mesbahnya komunitas ini. Engkau punya mesbah sendiri yang perlu engkau bangun. Dalam waktu doamu, dalam waktu perjalananmu ke kantor, kerja, ya, berdoa, menyembah Tuhan, ya, kenal Tuhan, cari Tuhan, ya, jangan cuma tahu, ya. Kalau ditanya, aku kenal nggak Pak Jokowi? Aku tahu nggak Pak Jokowi? Aku tahu. Tapi kenal nggak pribadinya seperti apa? Ya nggak kenal lah. Semua orang tahu mungkin, ya. Semua orang mungkin tahu siapa pribadi ini. Tapi belum tentu orang tuh benar-benar kenal. Ya, waktu kita kenal orang gitu teman-teman ya, mengenal lebih dalam, kita akan terima semua karakter dia. Ya, aku tahu istriku, ya, wih cantik gitu teman-teman ya. Karena aku udah married, aku boleh ngomong ya. Ya, tapi aku nggak bisa ngomong apapun waktu aku belum menikah sama dia atau waktu masih pacaran belum dia. Ya, ya, jelek-jeleknya dia seperti apa, baik-baiknya dia seperti apa. Ya, nggak akan pernah tahu waktu kita nggak pernah benar-benar mengenal Tuhan. Waktu kita mengenal Tuhan, nggak ada pernah kita berpikir waktu Tuhan tuh waktu yang terlambat, teman-teman. Waktu kita benar-benar mengenal Tuhan, kita ngerti arti waktunya Tuhan itu kapan. Kalau nggak sekarang, ya mungkin nanti. Kalau nggak nanti, mungkin nggak sama sekali. Waktu nggak sama sekali, engkau jangan berpikir Tuhan tuh jahat. Ya, Tuhan tuh selalu baik, teman-teman. Ya, dia membuat kita jauh dari masalah, itu membuktikan dia sangat baik, teman-teman. Ya, boleh next slide. Stop komplain dan blaming Tuhan karena kita bukan korban tapi kita adalah pemenang, teman-teman. Amin ya. Stop komplain bilang Tuhan jahat. Ya, Tuhan kok masalahku nggak kelar-kelar nih. Ya. Jangan pernah komplain, jangan pernah blaming Tuhan, teman-teman. Kita bukan korban, kita nih pemenang.
DNA kita, DNA pemenang teman-teman. DNA kita tuh bukan DNA pecundang. Mungkin orang berpikir, lu mah bukan siapa-siapa, ya. Orang berpikir mungkin mah, kayaknya masa lu nggak akan kelar. Enggak teman-teman, ya. Kita diciptakan dari pemenang teman-teman. Itu membuktikan kita DNA-nya DNA pemenang teman-teman. Ya, aku mau bilang terakhir dari aku teman-teman, next slide. Waktu Tuhan itu in time, tepat waktu. Bukan before time. Ya. Ya, bukan on time, tapi benar-benar in time. Teman-teman ya. Aku mau cerita sedikit tentang waktu Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Aku sempat cerita sama Pastor Andre, di mana aku ada kerinduan untuk sekolah, teman-teman, sekolah Alkitab. Ya, karena aku mau belajar, pengen belajar ya. Aku bukan orang yang kutu buku, suka baca, teman-teman ya. Kalau Pastor Andre kan memang suka banget membaca, teman-teman ya. Bukunya tebel, kalau dia story ya kan, udah setahun ini udah berapa buku dia baca ya. Aku tuh enggak, teman-teman ya. Aku dikasih hadiah sama Pastor Andre 2 buku. Tapi kalau aku boleh cerita, mohon maaf ya Pastor Andre, buku itu baru aku buka bungkusnya doang. 1 dan belum aku baca sama sekali. Mohon maaf, nanti aku akan baca, aku akan berkomitmen baca. Ya, dia kasih aku buku 2 bagus banget. Ya, aku lihat luarnya terus lihat belakangnya, ringkasan ya. Orang-orang kayak aku begitu, lihat depan, lihat belakang, ya kan? Oh, ini tentang ini. Nah, gitu ya. Nah, aku butuh untuk belajar, teman-teman. Aku butuh di mentorin, aku butuh 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 apa? Butuh kurikulum yang membuat aku tuh dipacu untuk belajar. Nah, kalau Pastor Andre kan memacu diri untuk belajar, kalau aku butuh dipacu untuk belajar. Nah, makanya aku pengen kuliah. Aku pengen kuliah karena memang emang aku pengen memperlengkapi diri aku ya, buat aku belajar, bukan karena aku pengen pelayan enggak, tapi memang karena aku pengen belajar. Singkat cerita, aku punya kerinduan dari 2 tahun lalu, 4 tahun yang lalu gitu ya, aku pengen sekolah, gitu ya. Tapi jadi kendalaku adalah aku berkendala di soal waktu. Waktu teman-teman dan keuangan, salah satunya ya. Karena aku udah menikah, emang keuangan aku, buat rumah tangga gitu ya, lumayan kos buat rumah tangga tuh lumayan tinggi, teman-teman. Ya kan, apalagi karena aku baru baru menikah ya, jadi kita masih merintis segala sesuatu, kita mulai dari nol, ya. Cicilan-cicilan banyak, teman-teman. Nah, singkat cerita, udahlah. Terus kendala kedua aku yang paling besar adalah soal waktu. Kenapa waktu? Karena aku kan kerja. Aku kerja sekuler, teman-temannya, dari setengah 9 pagi sampai jam setengah 6 sore baru pulang. Kadang kalau lagi ada kerjaan banyak, bisa pulangnya tengah malam. Ya, jam 11, jam 12 itu sering banget. Karena aku kan bisnis development, teman-teman ya. Jadi aku develop bisnis kantor aku, dan aku juga marketing juga. Jadi aku sambil jualan juga. Dan singkat cerita aku berpikir, gimana ya Tuhan, aku punya kerinduan. Jadi aku mencari-cari berbagai macam sekolah. Ya, banyak sekolah aku cari-cari, cuma kayak aku ngerasa kayak kurang struck. Udah, singkat cerita, bulan lalu ya aku ngobrol sama pimpinan aku, sama direktur aku bilang gini, "Pak, kita lagi jalan bareng gitu ya, saya pengen sekolah, pengen kuliah nih." "Oh, kuliah aja Vin, lanjutin aja, saya pengen S2 kayaknya Pak rencananya." Terus dibilang gini, "Ya udah lanjut aja Vin, saya dukung," katanya. "Oh baik Pak," ya kan. Udah, singkat cerita, udah kelar ngobrol, terus pertemuan, berikutnya kita lagi bonding, teman-teman. Ya, jadi ini aku lupa 2, 3 kali pertemuan apa 4 kali pertemuan, kita bener-bener jalan bareng. Habis itu kita bonding kantor nih, kita main, soft gun, teman-teman, main tembak-tembakan. Udah, singkat cerita lagi main tembak-tembakan, makan lah, biasa habis bonding kita makan nih, duduk makan. Nah, kantor aku kan karyawan cuma 10, teman-teman ya, kita startup, kantor cuma 10 isinya. Nah, di satu meja itu semua teman-teman aku yang saudara kita, teman-teman, saudara sepupu kita ya, saudara jauh kita. Mereka satu meja semua tuh. Nah, di meja ini, itu bos aku, istrinya, sama temen aku, sama aku, teman-teman, ya kan. Terus mereka semua itu Katolik, teman-teman. Aku kan Kristen. Udah, singkat cerita, udah makan, terus ngobrol. Udah, terus direktur aku bilang gini ke istrinya, "Alvin nih 6 tahun lagi jadi pendeta nih," katanya. Pendeta. Dia udah gak kerja di Core Media katanya. Dia akan jadi pendeta nih. Udah. Aku bilang, canda aja, aku ketawa-ketawa aja, gitu kan. Udah, singkat cerita, besok paginya dia panggil aku ke ruangan, "Vin, gimana sekolah kamu?" Ya kan. "Gimana sekolah? Udah cari yang mana?" Aku bilang, "Aku masih mau ketemu Pastor Randy Chandra Dinata sama Pastor Semi Mandik, kakek mentor aku bilang.
masih pengen ketemu mereka, pengen ngobrol tentang kuliah ini karena aku lagi ngulik sesuai dengan kebutuhan aku dan aku lagi berdoa juga mana yang terbaik buat aku karena aku ada beberapa pilihan. Udah singkat cerita, udah aku pengen sekolah di HITS teman-teman, Harvest International Theology Seminary yang di Karawaci yang punyanya IFGF. Terus aku pengen ke STT Baptis Kalvari yang di Gunung Sari yang punya gereja baptis. Sama aku pengen lagi renungin coba tentang STTBI. Betul, ya kan? Cuma kalau Harvest aku kayaknya harus S1. Kalau S2 kayaknya aku nggak bisa karena teologinya teologi kepemimpinan. Yang pilihan aku antara dua ini, antara baptis dengan Kalvari gitu ya. Tapi aku lagi coba mempertimbangkan waktunya kalau yang Harvest itu waktunya enak teman-teman. Senin sama Selasa. Kalau yang lain-lain tuh full day. Ya kan? Tapi S1 lagi. Ya, aku bilang, aku galau pengen S1 atau S2 karena aku kendalanya ada waktu teman-teman. Kayak waktu ya. Udah singkat cerita terus ya pas lagi mempertimbangkan saya bilang gitu. Teman-teman. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol, kamu nggak coba cari beasiswa Vin gitu. Kalau saya cari beasiswa Pak kayaknya saya harus mengabdi sama gereja ini, gereja tertentu gitu ya. Dan saya juga kayaknya nggak enak gitu. Jadi saya pikir saya coba kumpulin dana aja lah, saya bilang gitu kan. Udah singkat cerita, udah nih, coba kamu cari potongan Vin, katanya. Oh baik Pak, ya saya juga pasti cari potongan sih, saya bilang pasti kan. Setelah itu udah teman-teman, soalnya dibilang gini, soalnya saya pengen bantu kamu. Kamu nggak perlu mengabdi apapun, kata dia. Mes ya, kamu nggak perlu mengabdi apapun sama kami, sama kantor. Selama kamu bekerja di sini, kamu akan kami biayai. Aku mau nangis teman-teman. Gila ya, gila. Tuhan waktu menyiapkan teman-teman ya. Dia menyiapkan awal sampai akhirnya. Bayangin teman-teman. Saya berpikir tentang waktunya, ya kan. Bos bilang, udah lu cari aja yang terbaik, yang mana yang lu suka. Ya, waktu atur aja. Keren gak Tuhan? Gokil ya. Waktu dia menyiapkan teman-teman ya. Yang aku bingungin pengen yang mana. Ya, tapi dia kasih yang terbaik sesuai dengan yang aku inginkan. Ya, yang sesuai apa yang terbaik yang ini. Cara Tuhan ya. Gokil ya bro ya. Gokil juga. Gue aja merinding dengar cerita ini teman-teman. Ya, itu keren banget gitu. Aku nggak berpikir tahun ini. Aku nggak berpikir secepat ini teman-teman. Mungkin aku berpikir 2 tahun, 3 tahun lagi lah. Bakal sekolah. Ya, ngumpulin dana gitu-gitu teman-teman. Ya, untuk S2 itu teman-teman ya, yang aku pengen akhirnya aku kemungkinan besar aku masih belum memutuskan ya. Itu range biaya sekitar 40 juta. Itu semua di cover teman-teman. Dengan waktunya udah ya lu lulus kerjaan santai, ya lu kuliah habis itu. Enak ya, gitu ya. Itu cara Tuhan teman-teman. Jadi aku bilang gini, waktu Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Dengan cara Tuhan, apapun yang hari ini mungkin teman-teman lagi gumulin, lagi khawatirkan, nggak usah takut teman-teman. Tuhan kita Tuhan provide. Tuhan kita yang akan memprovide dari awal sampai akhir. Waktu Tuhan mengizinkan kita dalam masalah, kita perlu memandang dengan masanya Allah untuk membawa kita menyelesaikan pertandingan kita dengan baik dan benar. Ya, waktu Tuhan mengizinkan kita start, ya Tuhan juga akan membukakan kita menyelesaikan garis finish. So jangan takut, ya, jangan pernah berpasrah diri. Kalau berserah nggak apa-apa teman-teman, tapi lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa lakukan. Ya, aku percaya teman-teman, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Ya, dengan cara pikir kita nggak akan pernah selami. Dengan cara pola pandang kita tentang Tuhan, kita nggak akan pernah bisa memikirkan bagaimana cara Tuhan berpikir, teman-teman. Yang kita perlu lakukan adalah kita melakukan dengan maksimal dan tunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah in time, teman-teman. Aku berdoa buat teman-teman ya, buat kita semua. Bapak, terima kasih Tuhan buat waktu hari ini, buat 1 bulan tentang series ini kuat menghadapi masalah. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan selalu menolong kami. Kami tahu waktu-Mu waktu yang terbaik. Tuhan, biarkan tema bulan ini jadi tema buat kami semua, biar kami boleh menang untuk menghadapi masalah-masalah kami. Kami boleh berjalan dalam perlindungan Engkau. Kami boleh mengerti tentang penderitaan yang kami alami dan kami tahu Tuhan, waktu bukan waktu yang terlambat. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik yang membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Kau, semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman Tuhan hari ini Tuhan, bukan hanya kami dengarkan saja, bukan cuma kami
mengerti saja, tapi kami boleh lakukan. Kami boleh hidupi Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan hari ini Tuhan boleh berakar dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh dalam iman kami, dan boleh berbuah manis buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami selesai, biar Engkau yang berbicara langsung buat kami semua, menjamah setiap hati kami semua. Roh Kudus, Engkau yang mengisi setiap hati kami semua, biar kami semakin hari, semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman, God bless you.